terbunuhnya 6 laskar FPI di kilometer 50 itu juga berkaitan dengan letusan Gunung Semeru di Lumajang. Dia mengkhawatirkan kalau penzoliman terhadap ulama dan laskar-laskar penegak Islam ini berlanjut, letusan akan semakin dahsyat. Dikabarkan 40 orang desa yang mengusir Habib Mohdar menghilang semua. Namun sekarang Habib Mohdar dalam keadaan selamat. Itu kejadian 3 hari sebelum meletusnya gunung di Lumajang. Hal ini menunjukkan adalah kebenciannya terhadap Habib. Begitu juga pembunuhan 6 laskar KM di KM 50. Ini juga merupakan hal kebencian. Kami khawatir kalau tidak ditegakkan keadilan seadil-adilnya, akan ada letusan yang lebih dahsyat daripada Lumajang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, seperti sudah kita tahu, beberapa hari yang lalu gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru, meletus. Gunung Semeru terletak di perbatasan antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Ini memang gunung berapi yang berpotensi untuk melakukan erupsi, dan sudah kita duga karena beberapa bulan yang lalu sempat batuk-batuk kecil, dan sekarang akhirnya Semeru erupsi atau meletus. Korban jiwa cukup banyak, saya ikut berduka cita. Data yang kami terima sampai hari ini 44 orang meninggal dunia, ada 40 sekian luka-luka, dan ada sekian belas orang, 16 sampai 20 yang masih hilang. Kita berharap tim pencari korban baik dari Basarnas maupun dari BNPB serta relawan-relawan yang lain, dan disupport penuh oleh TNI dan Polri, segera bisa menemukan korban-korban yang meninggal atau yang diduga hilang, yang sampai sekarang belum diketemukan. Kita berikan support, doa, dan kalau bisa harus ada kepedulian sosial kita untuk melakukan kegiatan sosial bakti peduli Semeru dimanapun dengan cara apapun, mungkin disalurkan melalui instansi-instansi yang berkait. Dan saran saya, ditanyakan terlebih dahulu apa kebutuhan yang paling mendesak bagi pengungsi di lereng Semeru agar sumbangan kita tidak mubazir. Nah, itu terkait dengan letusan Gunung Semeru. Ada hal lagi yang terkait dengan Gunung Semeru adalah adanya RDPU, Rapat Dengar Pendapat Umum, yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI dengan Aliansi Ulama Madura. Nah, ini menarik. Ada beberapa tokoh ulama di Madura yang menginginkan Rizik Syihab dibebaskan karena dianggap pemidanaan Rizik Syihab beraroma penzoliman. Ini lagu lama. Karena kalau kita melihat Rizik Syihab itu kita sudah tahu persis terlalu banyak penistaan terhadap orang lain maupun terhadap agama Islam itu sendiri yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Dia melecehkan TNI, kemudian juga melecehkan institusi Polri. Ini sudah di luar batas kepatutan seorang tokoh agama. Yang kedua, di panggung Maulid Nabi, Rizik Syihab menyuarakan suara-suara yang penuh dengan kekerasan, mengancam memenggal kepala orang, dan lain sebagainya dan sebagainya. Bagi saya,
apa yang dikatakan Rizik Syihab ini tidak proper, tidak layak diutarakan oleh siapapun, apalagi tokoh agama di panggung ritual yang sangat mulia, peringatan Maulid Nabi. Jadi saya bisa menyimpulkan apa yang selama ini dilakukan oleh Rizik Syihab bukan membela agama Islam, justru menodai agama Islam. Agama saya, agama kita, agama sebagian besar rakyat Indonesia. Rizik Syihab tidak bisa mengklaim Islam itu hanya versi FPI atau pendukung-pendukungnya. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan laknat untuk alam. Jadi saya sangat setuju kalau ada opini beberapa orang bahwa apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan itu justru mencederai citra Islam yang mulia, itu menurut saya. Nah, kembali ke RDPU, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 3 dengan Aliansi Ulama Madura, kalau nggak salah dilaksanakan tanggal 7. Ada mantan anggota DPR yang sekarang menjadi ulama, pernah menjadi pengurus Ansor katanya, mengatakan bahwa pertemuan mereka dengan Komisi 3 tanggal 7 Desember ini secara kebetulan berbarengan dengan tanggal yang sama, 7 Desember tahun 2020, dengan terbunuhnya 6 laskar FPI yang melawan aparat negara. Bagi mereka ini bukan kebetulan semata, pret lah bagi saya. Ini otak-atik gatuk yang nggak nyambung. Saya nggak tahu ini ulama kok bisa memberikan suatu narasi yang sangat tidak nyambung. Tapi lupakan saja karena itu sangat tidak masuk akal. Yang menarik dikatakan oleh salah satu ulama dari Sampang yang merupakan bagian dari aliansi ulama di Madura, yang mengatakan letusan Gunung Semeru di Lumajang itu terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah kebencian beberapa orang di lereng Gunung Bromo terhadap Habib Mudhor namanya. Katanya 3 hari sebelum letusan gunung berapi, Habib ini diusir oleh anak dari rumah yang ditinggalinya. Dia mengatakan bahwa ada benang merah diusirnya seorang Habib dengan letusan Gunung Semeru. Ditambah lagi sama dia terbunuhnya 6 laskar FPI di kilometer 50 itu juga berkaitan dengan letusan Gunung Semeru di Lumajang. Dia mengkhawatirkan kalau penzoliman terhadap ulama dan laskar-laskar penegak Islam ini berlanjut, letusan akan semakin dahsyat. Saya orang yang sangat menghormati ulama, tapi ulama yang seperti apa? Jangan ulama yang mempunyai logika berpikir yang nggak nyambung. Letusan Gunung Semeru dikaitkan dengan pengusiran seorang Habib di lereng Gunung Bromo, bukan Semeru. Nah, ini kan nggak nyambung. Nah, ini juga dikaitkan dengan terbunuhnya 6 pengawal Rizik Syihab di KM 50 ini dengan letusan gunung berapi di Indonesia. Saya jujur, saya tercenung, termenung, ini maksudnya apa ya? Logika saya kok nggak masuk. Bagaimana seorang tokoh agama membuat narasi atau membuat satu statement yang menyesatkan seperti ini? Nah, saya khawatir ini juga disampaikan kepada umatnya atau jamaahnya. Nah, berarti kan pembodohan masyarakat. Di sisi lain, dia mengkhawatirkan adanya penzoliman terhadap ulama dan kelompok Islam, tapi dia juga melakukan penyesatan publik.
Dalam hal penjoliman tokoh-tokoh agama Islam, itu pun bisa saya debat. Tokoh agama yang mana? Tokoh-tokoh agama seperti Habib Lutfi, Quraisy Shihab, Mustafa Bisri, kemudian tokoh-tokoh besar NU dan Muhammadiyah aman-aman saja. Tapi kalau orang yang sudah melakukan tindak pidana, apapun pangkatnya, keturunan siapapun, ya harus ditangkap. Jadi sahabat Indonesia, ini sesuatu logika yang tidak nyambung. Dan lucunya, beberapa orang dari Komisi 3 DPR RI, seperti dari PKS, kemudian dari Gerindra, dari Demokrat, mantuk-mantuk saja. Seolah-olah mengamini apa yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh agama tersebut. Meskipun menurut saya sangat tidak nyambung. Saya tidak mempermasalahkan aliansi ulama Madura datang ke gedung DPR. Dan saya juga tidak permasalahkan anggota Komisi 3 menerima mereka, mendengarkan aspirasi mereka, tidak ada masalah. Tapi yang saya permasalahkan adalah konten narasinya. Seharusnya anggota DPR mengkonter bahwa ini sesuatu yang nggak nyambung. Ada orang yang mengatakan, ini mungkin di media-media abal-abal lah, yang nggak penting ya, di Facebook atau dimanapun. Ada yang mengatakan Gunung Semeru meletus karena menjelang Natal. Lah, ini kan nggak nyambung. Natal itu dilakukan setiap tahun. Gunung Semeru meletus tahun 2021. Lah, kalau Natal dikaitkan dengan meletusnya Gunung Semeru atau gunung apapun, berarti setiap Desember ada letusan gunung berapi. Nah, seperti hal inilah. Sesuatu yang menyesatkan, dan ini diberikan panggung karena kita era media sosial ya. Sahabat Indonesia, opini ini adalah untuk memberikan pencerahan bagi kita semua. Jangan kita disesatkan oleh orang-orang siapapun dia, meskipun dia mengatakan dirinya ulama, dengan logika berpikir yang aneh dan nyeleneh. Sekali lagi saya katakan, letusan Gunung Semeru dikaitkan dengan pengusiran seorang guru ngaji. Letusan Gunung Semeru dikaitkan dengan terbunuhnya 6 pengawal Rizik Syihab. Logika nyambungnya di mana? Jadi jangan sampai kita disesatkan hal seperti itu. Juga kepada DPR, hati-hati. Anda itu wakil rakyat, bukan hanya wakil ulama atau tokoh agama. Para ulama itu harus kita hormati, tapi mereka tidak bisa mengatasnamakan mewakili rakyat Indonesia. Bahkan menurut saya, dengan mereka minta Rizik Syihab dibebaskan, kemudian mengkultuskan Habib yang berlebihan, itu melawan arus besar dari keinginan rakyat Indonesia. Sebagian rakyat Indonesia bersyukur Rizik Syihab ditahan atau dipenjara. Kenapa? Rizik Syihab dan FPI itu adalah kelompok-kelompok yang sangat intoleran, mengganggu rasa kenyamanan dan keamanan masyarakat. Masyarakat Indonesia sebagian besar itu sangat bersyukur. Kalau ada kelompok-kelompok yang tidak nyaman dengan pemindanaan Rizik Syihab, pasti adalah bagian dari kelompok Rizik Syihab. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini terkait dengan narasi yang dibangun oleh salah satu tokoh dari aliansi ulama Madura, nggak nyambung, tapi susah saya. Dia mengatakan ulama, tapi kok bisa ya? Jadi, tapi inilah yang terjadi, fenomena yang terjadi. Untuk itu saya hanya mengajak pada Anda, mari kita tegakkan akal sehat kita. Logika kita, kewarasan kita yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah disesatkan. Jangan kita memperbodoh diri sendiri.
Dan kepada para ulama yang terhormat, tolong juga jangan bapak-bapak ini mendegradasi diri, akhirnya tidak dihormati orang karena memberikan narasi-narasi yang tidak nyambung dan tidak masuk akal. Itu saja. Baiklah, terima kasih Anda telah menyaksikan opini saya hari ini. Tetap saya mengharapkan Anda untuk taat protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Mari kita tegakkan akal sehat dan logika kewarasan kita. Saya Rudi Eskandar.